Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana teman-temanku, saudara-saudaraku semua, kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, dan yang terpenting jangan lupa bersyukur terhadap semua nikmat, semua kesempatan yang kita terima atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua masih dapat melakukan aktivitas kita dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan video saya yang terdahulu berkenaan dengan pembahasan proses pemilihan mata pelajaran pilihan di jenjang SMK pada implementasi kurikulum Merdeka. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya spesifikasinya terkhusus bagaimana peran guru BK dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Sehingga nanti dari semua stakeholder yang terkait masing-masing tahu bagaimana perannya, sehingga nanti pelayanan yang diberikan bisa maksimal. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembahasan video, ada baiknya saya sampaikan dulu beberapa pertanyaan pemantik sehingga teman-teman bisa mengenali kondisi sekolahnya saat ini ada di kondisi seperti apa, sehingga nanti kerangka berpikir yang akan terbangun bisa tepat sesuai dengan kondisi keadaan sekolah masing-masing, sehingga teman-teman nanti bisa mengenali bagaimana sekolahnya, apakah sudah melaksanakan atau belum. Jika sudah melaksanakan bagaimana, jika belum bagaimana, apakah hal-hal yang menjadi dinamika dalam proses pelaksanaannya, apakah kemudian umpan balik yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu bagaimana, dan hal-hal lain yang nanti kemudian akan membuat kita semua mengambil kesimpulan bahwa proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini setiap stakeholder mempunyai peran yang sama-sama penting. Jika kali ini saya hanya membahas peran guru BK dan hubungannya dengan stakeholder lain, maka di video-video yang akan datang saya juga akan coba membahas peran-peran stakeholder yang lain. Sehingga semua stakeholder yang sama pentingnya ini punya kemampuan koordinasi yang baik, sehingga nanti prosesnya bisa maksimal, dan yang terpenting nanti adalah pelayanan terhadap peserta didik itu maksimal, memberikan semua hak-hak peserta didik dengan ranah regulasi-regulasi yang tepat, sehingga nanti prosesnya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Baik teman-teman, berikut adalah beberapa pertanyaan pemantik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, apakah Anda seorang guru BK? Jika Anda seorang guru BK, maka Anda harus mengetahui bagaimana peran seorang guru BK dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Apakah Anda seorang guru mata pelajaran? Jika Anda seorang guru mata pelajaran, maka Anda harus memahami juga bagaimana hubungan antara guru mata pelajaran dan guru BK dalam koordinasi kerja dalam rangka
melakukan proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Apakah sekolah Anda sudah melaksanakan IKM? Jika sekolah Anda sudah melaksanakan IKM, baik di tahun ini atau di tahun lalu, maka mata pelajaran pilihan harus sudah mulai dilaksanakan tahapannya. Jika sekolah Anda sudah melaksanakan tahun lalu, maka hari ini, saat ini, kelas 11-nya sudah memperoleh pelajaran mata pelajaran pilihan ini, sehingga peran guru BK dalam proses pendampingan pemantapan tetap perlu dilaksanakan. Jika belum, maka ini persiapan untuk melaksanakan IKM di tahun yang akan datang. Nah, jika sekolah Anda baru melaksanakan tahun ini, maka proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini dilaksanakan pada kelas 10. Sehingga nanti peran guru BK-nya sudah mulai melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, apakah tahapan pemilihan mata pelajaran pilihan di sekolah Anda sudah berjalan? Ini lebih kepada sekolah yang baru melaksanakan IKM pada tahun ini. Baru ada fase E-nya, baru ada kelas 10-nya. Apakah kondisinya sekarang sudah mulai berjalan tahapan pemilihan mata pelajaran pilihannya atau belum? Jika sudah, sampai mana progresnya? Jika belum, apa yang menyebabkan belum dimulai? Ataukah lini masanya memang memilih yang 6 bulan, ataukah memang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan tahapannya belum dimulai? Kemudian, apakah mata pelajaran pilihan pada fase F, kelas 11 dan 12, sudah dilaksanakan di sekolah teman-teman? Ini untuk sekolah yang melaksanakan IKM tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Sehingga kondisinya nanti ditemukan evaluasi-evaluasi, refleksi, sehingga nanti akan ada umpan balik yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Itu beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita melihat video lebih jauh, sehingga teman-teman semua sudah bisa mulai memposisikan sekolahnya ada di tahap mana sekarang, sehingga nanti pengetahuan yang diperlukan untuk merealisasikan ini sudah tepat digunakan. Lebih jauh, untuk lebih lengkap, silakan teman-teman mengikuti video yang ada pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting adalah mencoba mulai melaksanakan. Baik teman-teman, selamat menonton. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bertemu bersama saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Pertama, rasa syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberi kita kenikmatan, memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa bernafas sampai dengan hari ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya masih akan melanjutkan tentang video saya yang terdahulu,
berkenaan dengan proses pemilihan mata pelajaran pilihan pada jenjang SMK untuk penerapan kurikulum Merdeka. Pada proses pemilihannya, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada beberapa pihak yang berperan dan bertanggung jawab terhadap proses pemilihannya, dari kepala sekolah, dari wali kelas, dari wakakurikulum, kemudian guru, kemudian guru BK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan untuk membahas bagaimana peran guru BK dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Pada kesempatan kali ini saya mengambil sumber dari panduan mata pelajaran pilihan di SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022. Kemudian juga saya mengambil dari sumber panduan implementasi bimbingan dan konseling untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022. Sebelum kita masuk ke bagaimana peran guru BK dalam pemilihan mata pelajaran pilihan ini, ada baiknya kita sedikit saja untuk mengetahui bagaimana sih bimbingan dan konseling dalam konteks kurikulum Merdeka yang diterapkan pada jenjang SMK. Pada konsep kurikulum Merdeka sebagai transformasi kebijakan Merdeka Belajar, pendekatan yang digunakan itu mengedepankan pendekatan yang berpusat pada minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, pada tingkat sekolah, proses bimbingan dan konseling ini diharapkan dapat mengakomodasi peserta didik untuk mampu memahami dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mengembangkan potensinya, merencanakan masa depannya, dan kemudian menyelesaikan permasalahan untuk mencapai kemandirian dan kemaslahatan mereka. Itu kenapa menjadi benang merah, itu yang menjadi benang merah dalam proses peran guru BK dalam tahapan pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Kemudian sebagai dasar sekolah untuk memberikan layanan dan bimbingan konseling itu merupakan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk bisa memahami bagaimana peran guru BK dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini, baiklah kita coba lebih lanjut untuk membahas prinsip dasar layanan bimbingan dan konseling. Prinsip dasar yang pertama yaitu membangun inklusivitas, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan secara profesional sebagai tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru BK, pendidik, serta tenaga kependidikan dalam sekolah tersebut. Layanan ini dapat diberikan melalui proses individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan dan layanan tambahan bagi peserta didik dengan disabilitas. Kemudian layanan bimbingan dan layanan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan, dia jadi terintegrasi. Selanjutnya, setiap peserta didik memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan sama. Layanan ini diperuntukkan bagi semua dan sifatnya tidak boleh bersifat diskriminatif. Jadi perlakuannya, hak dan kewajibannya tidak boleh diskriminatif. Kemudian prinsip yang kedua adalah mencapai perkembangan yang optimal, bahwa setiap peserta didik memiliki nilai-nilai positif yang perlu dioptimalkan.
setiap peserta didik itu pasti memiliki nilai-nilai positif yang perlu dioptimalkan, sehingga proses bimbingan dan konseling harus mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan dan layanan konseling guna mengembangkan diri secara optimal menuju capaian profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan yang awal tadi, bahwa memang tujuan akhirnya adalah bagaimana karakter profil pelajar Pancasilanya itu menjadi hal yang akan dicapai, yang harus terbentuk pada diri masing-masing peserta didik. Selanjutnya, peserta didik didorong untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab sesuai dengan situasinya. Harus bersifat fleksibel dan adaptif, serta berkelanjutan sesuai kebutuhan. Setiap peserta didik juga memiliki pilihan yang difokuskan pada pengembangan minat, bakat, dan karir di masa depan. Nah, ini berhubungan erat dengan bahasan yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Bagaimana nanti minat, bakat, dan karir itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan pada fase F nanti. Dalam proses layanannya tentu saja ada etika kerja yang harus memang diikuti sebagai bentuk dari proses bimbingan dan konseling. Jadi ada beberapa etika kerja bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan. Bagaimana proses bimbingan dan proses konseling ini bisa menjaga informasi tentang diri peserta didik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun permasalahan yang sedang dialami. Sesi berbagi informasi tentang peserta didik itu harus dilakukan seizin dengan peserta didik yang bersangkutan, sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum. Dan juga jangan lupa harus disertai dengan izin orang tua atau wali dari siswa tersebut. Etika yang kedua yaitu kesukarelaan. Dalam proses bimbingan dan konseling, tidak boleh ada unsur paksaan kepada peserta didik untuk mengikuti program layanan. Paksaan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan dalam proses peserta didik ketika mengikuti program layanan-layanan yang ada pada bimbingan dan konseling ini. Etika yang ketiga yaitu keterbukaan. Bagaimana proses keterbukaan ini bisa memberikan dan menerima informasi untuk pemecahan masalah peserta didik selama proses layanan. Etika selanjutnya adalah responsif, bahwa proses layanannya nggak boleh ditunda-tunda, bahwa dalam memberikan bantuan itu nggak boleh ditunda-tunda, apapun alasannya. Artinya ketika diperlukan layanan bimbingan dan layanan konseling, maka harus responsif untuk segera mungkin memberikan bantuan. Yang selanjutnya adalah keaktifan. Bagaimana proses bimbingan dan konseling ini nanti akan terus berupaya, akan terus berusaha bagaimana membangkitkan semangat dan kemandirian siswa untuk mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tantangan di lingkungannya, baik lingkungan kelasnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan dalam hal belajarnya, dan lain sebagainya. Sehingga keaktifan bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan untuk terus memberi motivasi terhadap siswa-siswa dalam proses membentuk karakter profil pelajar Pancasila tadi. Selanjutnya etikanya adalah kedinamisan. Bagaimana bimbingan dan konseling ini bisa menguatkan tekad agar terjadi perubahan pada diri siswa ke arah yang lebih baik. Terus dikuatkan, terus diberi penguatan sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik
pada siswa tersebut. Etika selanjutnya adalah kemandirian. Bagaimana proses bimbingan dan proses konseling mampu mendorong peserta didik untuk mengenal dan juga menerima diri dan lingkungannya, serta peserta didik mampu untuk mengambil keputusan. Etika yang selanjutnya adalah etika keterpaduan, bahwa dalam prosesnya menjalin kerjasama dan saling membantu antar sekolah, keluarga, maupun pihak lain yang terlibat guna menyelesaikan masalah siswa berdasarkan data yang terkumpul secara utuh. Jadi perlu bekerja sama dengan sekolah lain, dengan keluarga, dengan pihak lain, dengan masyarakat, sehingga nanti data yang terkumpul itu bisa utuh sehingga mampu membantu memberikan solusi terhadap permasalahan peserta didik, atau juga bisa membantu peserta didik untuk menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri, atau juga bisa membantu peserta didik untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya. Etika selanjutnya adalah etika normatif. Bagaimana dalam proses bimbingan dan konseling ini menggunakan prosedur dan teknik yang tidak menyimpang dan sesuai dengan norma-norma, baik norma adat, agama, hukum, dan norma-norma masyarakat, kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang juga tidak kalah penting, disertai dengan kesesuaian dengan pencapaian visi dan misi sekolah yang tentunya selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Etika selanjutnya adalah keahlian. Bagaimana sebagai seorang konselor, dia perlu mengembangkan diri menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang profesional. Hal ini tentu untuk menunjang proses dan hasil layanan yang maksimal. Jadi proses ini nanti terus mengembangkan diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus meningkat, sehingga nanti hasil dari proses layanannya bisa maksimal. Kemudian kita juga perlu tahu tujuan layanan BK itu seperti apa. Secara umum memang tujuan layanan BK itu adalah untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, aspek belajar, aspek sosial, dan aspek karir. Dalam mewujudkan peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karakter profil pelajar Pancasila menjadi tujuan jangka panjang yang memayungi keseluruhan layanan bimbingan dan layanan konseling dalam menyelesaikan dimensi dan elemen profil Pancasila dengan layanan-layanan yang dilakukan. Nah, dalam hal ini sekolah tidak perlu memetakan dimensi dan elemennya untuk masing-masing layanan. Sekarang mari coba kita lihat beberapa peran guru BK. Ini diadaptasi dari The Texas Model from Comprehensive School Counseling, terbit tahun 2018. Jadi peran guru BK menurut The Texas Model ini, yang pertama, guru BK adalah pengelola program. Bagaimana guru BK mengelola program? Guru BK bersama wali kelas atau guru mapel merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan
secara kolaboratif dalam rangka memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian peran yang kedua menurut The Texas ini, guru BK itu berperan sebagai pembimbing. Guru BK perannya sebagai pembimbing akan membimbing peserta didik untuk mengenali diri, kemudian memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Ini terkait erat dengan proses pemilihan mata pelajaran pilihan yang sedang kita bahas ini. Sehingga sebagai pembimbing, guru BK punya peran untuk membantu peserta didik melaksanakan proses pengenalan diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, serta penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat peserta didik secara optimal. Kemudian peran yang ketiga, guru BK juga berperan sebagai penilai. Dalam ruang lingkup praktek layanannya, guru BK menggunakan alat penilaian formal dan informal dan dapat menjalin kemitraan dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya untuk menafsirkan hasil tes dalam rangka pengambilan keputusan rencana pengembangan peserta didik. Kemudian untuk peran yang keempat, peran sebagai konselor. Bahwa guru BK akan membuka akses praktek konseling bagi para siswa guna membantu penyelesaian masalah, penyembuhan, perbaikan, dan pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan belajar, kehidupan sosial, maupun karir serta didik. Peran yang keempat, konsultasi. Guru BK memberikan informasi tentang perkembangan potensi, minat, dan kebutuhan lainnya kepada peserta didik, kepada wali kelas, dan kepada orang tua atau wali peserta didik dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian peran yang terakhir menurut The Model ini berperan dalam rangka koordinasi untuk mendukung pengembangan akademik dan karir masa depan peserta didik secara optimal. Guru BK dapat bekerja sama dengan bidang akademik di sekolah, bisa bekerja sama dengan keluarga, juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga guru BK mempunyai peran koordinator sebagai koordinator dalam rangka mengkoordinasikan pengembangan akademik dan karir masa depan peserta didik sehingga hasil yang didapatkan bisa optimal. Itu 6 peran yang diadaptasi dari The Model yang diterbitkan pada tahun 2018. Mengapa sih menentukan mata pelajaran pilihan itu menjadi penting dalam konteks minat, bakat, dan kemampuan siswa? Jadi melalui pemilihan mata pelajaran pilihan, siswa nanti diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ini akan mendukung kompetensi siswa untuk kebutuhannya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau berwirausaha atau nanti akan memasuki dunia kerja. Yang kalau di istilah SMK itu lulusannya nanti BMW gitu, bisa BMW gitu, bisa bekerja, melanjutkan, dan berwira swasta. Sehingga kata kuncinya ada di minat, bakat, dan kemampuannya. Keleluasaan dalam menentukan pilihan mata pelajaran juga mencerminkan semangat merdeka belajar yang memberikan
fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada siswa dan sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Ejen dan Kaucak pada 2016 dan Wolfok pada 2017, bahwa memberikan pilihan kepada peserta didik merupakan strategi untuk membangun kompetensi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, peserta didik nanti akan belajar memegang kendali atas proses belajarnya sendiri. Salah satunya dalam menentukan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mendukung karirnya di masa depan nanti setelah nanti mereka lulus dari SMK. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita sedikit melihat beberapa teori tentang apa itu minat, apa itu bakat, dan apa itu kemampuan. Menurut Harlock, minat adalah ketertarikan pada suatu objek. Harlock ini berpendapat bahwa minat merupakan sumber motivasi bagi individu untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, minat yang dimaksud adalah minat karir, yaitu minat peserta didik dalam merencanakan dan menentukan berbagai alternatif karir serta aktivitas yang dapat mendukung pilihannya pilihan karirnya nanti setelah lulus. Nah, dalam kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang dapat mendukung rencana karirnya nanti setelah lulus SMK. Untuk merencanakan apakah nanti dia mau bekerja, mau kuliah, melanjutkan, atau mau membuka usaha sebagai wirausahawan. Kemudian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif, cepat dikuasai, dan tampil lebih baik dibanding dengan orang lain. Pada kondisi tertentu, bakat merupakan keadaan awal seseorang yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Ini menurut Snow pada tahun 1922. Bakat yang ditampilkan siswa ini dapat berupa kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademik. Dalam memahami bakat, nanti peserta didik perlu banyak melakukan eksplorasi dengan mencoba beragam aktivitas produktif, terutama yang berkaitan dengan minat karirnya. Kemudian kemampuan. Menurut Robin dan Judge pada tahun 2013, bahwa kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Kemampuan dapat terbagi dalam berbagai jenis seperti kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Itu beberapa teori tentang apa itu minat, bakat, dan kemampuan, dan kaitannya dengan pemilihan mata pelajaran pilihan pada jenjang SMK yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana sih layanan BK Karir dalam pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, dalam prosesnya nanti, guru bimbingan konseling akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling karir untuk dapat mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik melalui layanan dasar dan layanan responsif. Itu tetap kata kuncinya menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Untuk lebih jelas, kita coba lihat bagannya. Ini ada bagan layanan BK Karir dalam pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi, yang pertama nanti akan diberikan layanan dasar. Nah, layanan dasar ini diberikan kepada seluruh peserta didik. Setelah mendapat layanan dasar, nanti peserta didik itu sudah bisa diidentifikasi. Dapatkah peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi setelah diberikan layanan dasar, setelah mendapat layanan dasar, nanti peserta didik diidentifikasi.
sudah bisa memilih mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya atau belum bisa. Untuk yang belum bisa, nanti dilanjutkan dengan pemberian layanan responsif. Setelah diberikan layanan responsif, baru nanti peserta didik menentukan mata pelajaran pilihannya. Nah, bagi yang sudah tadi setelah mendapat layanan dasar, peserta didiknya sudah mampu memilih, maka dia langsung memilih, langsung menentukan mata pelajaran pilihan apa yang mau dia ambil. Setelah siswa nanti sudah menentukan mata pelajaran pilihannya, siswa nanti akan mendaftarkan mata pelajaran pilihannya melalui formulir mata pelajaran pilihan di fase F. Dia mendaftarkan nanti siswanya, milih mata pelajaran ini atau apa-apa untuk nanti dia belajar di kelas 11 di fase F. Kemudian setelah ada penentuan mata pelajaran pilihan, kemudian nanti oleh sekolah akan dibuatkan jadwal dan penempatan rombongan belajarnya. Itu sedikit gambaran tentang bagan layanan BK Karir dalam pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita buka sedikit tentang apa itu layanan dasar. Layanan dasar yang dimaksud tadi dalam bagian tadi adalah layanan dasar ini berpusat pada bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta didik untuk mengoptimalkan keterampilan dalam perencanaan dan penetapan pilihan karirnya. Nanti di akhir sesi bimbingan ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Nanti peserta didiknya bisa mengenal dirinya, mengenal minatnya, mengenal bakatnya, mengenal kemampuannya gitu. Kemudian setelah mengenal minat, bakat, dan kemampuannya, nanti peserta didik mampu membuat rencana karirnya setelah lulus SMK. Setelah dia bisa membuat rencana karirnya, nanti peserta didik bisa memilih dan menentukan mata pelajaran pilihan yang dapat mendukung pilihan karirnya setelah lulus SMK. Misalnya nanti peserta didik mengenal dirinya, minat, bakat, dan kemampuannya. Ternyata nanti peserta didik ini minatnya hal matematika, kemudian bakatnya berkenaan dengan matematika juga kemampuannya, sehingga nanti dia akan membuat nanti saya setelah lulus SMK saya mau kuliah, maka nanti dia bisa memilih dan menentukan supaya nanti saya waktu lulus itu kuliahnya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Maka untuk membantu itu saya harus memilih, menentukan mata pelajaran apa ya untuk mendukung itu gitu. Maka nanti dia akan memilih, misalnya akan memilih mata pelajaran MIPA gitu misalnya, untuk membantu dia ikut tes perguruan tinggi negeri sehingga nanti lulus bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Itu misalnya jika dia ternyata ingin kuliah setelah lulus. Selanjutnya, nanti yang berperan dalam melaksanakan kegiatan layanan dasar ini adalah guru BK. Nah, tapi jika ketersediaan guru BK di tingkat sekolah memang belum mencukupi, maka layanan ini dapat dilakukan oleh pendidik lain, tentu saja dengan persiapan yang disesuaikan dan diperlukan. Kemudian juga layanan dasar ini dapat dirancang dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemantik supaya lebih mudah mengajak siswa untuk bisa menjawab, mengenali bakat, minat, dan kemampuannya. Bisa digunakan contoh beberapa pertanyaan pemantik seperti apa rencanamu setelah lulus SMK, atau jika melanjutkan ke perguruan tinggi, program studi apa yang akan dipilih, mengapa. Atau bisa menggunakan juga
Jika melanjutkan dengan bekerja, pekerjaan apa yang akan dipilih? Mengapa? Atau bisa menggunakan pertanyaan, mata pelajaran apa yang dapat mendukung pilihan karir tersebut dari mata pelajaran pilihan yang tersedia di satuan pendidikan. Kemudian bisa juga menggunakan aktivitas apa yang dapat mendukung karir yang akan dipilih. Atau dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa disusun yang nanti akan memicu, menstimulus siswa untuk bisa mengenali minat, bakat, dan kemampuannya serta merencanakan karirnya, kemudian bisa memilih dan menentukan mata pelajaran pilihannya. Kemudian dalam pemberian layanan dasar ada beberapa strategi yang bisa digunakan salah satu atau kombinasi gitu. Yang pertama strateginya dengan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini diberikan pada satu rombongan belajar secara tatap muka di kelas. Untuk pengorganisasian waktunya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Jadi bimbingan klasikal ini diberikan dalam satu rombel secara tatap muka di kelas. Kemudian ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini diberikan kepada kelompok yang terdiri atas 2 hingga 10 orang. Yang terakhir, yang ketiga, bimbingan lintas kelas atau kelas besar. Ini diberikan kepada gabungan rombel. Jika lebih satu rombel, maka dia masuk di strategi bimbingan lintas kelas atau kelas besar. Setelah layanan dasar, ada layanan responsif. Layanan responsif ini adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kendala dalam melakukan perencanaan karir dan membutuhkan bantuan dengan segera. Nah, tadi seperti ini adalah tindak lanjut, layanan responsif ini adalah tindak lanjut dari layanan dasar. Ketika layanan dasar sudah diberikan kepada peserta didik, kemudian ada peserta didik yang belum mampu menentukan, memilih mata pelajaran pilihan apa yang nanti mau ia mau dia pilih, atau mungkin belum bisa mengenali dirinya, belum bisa mengenali bakat, minat, dan kemampuannya, maka peserta didik itu diberi layanan responsif. Nah, layanan responsif ini bisa diberikan kepada peserta didik yang datang dengan inisiatif sendiri atau karena diminta oleh guru BK berdasarkan hasil asesmen, observasi, atau rujukan dari pihak lain. Dalam prosesnya, rujukan ini bisa dari siapa saja. Rujukan dari pihak lain ini bisa dari orang tuanya, bisa dari keluarganya, bisa dari teman-temannya, atau bisa dari pihak-pihak yang memang tahu kondisi peserta didik itu secara pasti. Layanan responsif ini diperuntukkan kepada peserta didik yang belum dapat menetapkan pemilihan mata pelajaran pilihan atau rencana karirnya setelah SMK. Jadi layanan peserta didik, layanan responsif ini memang tidak diberikan kepada seluruh siswa. Yang sudah oke, sudah bisa memilih ketika mendapat layanan dasar, maka dia diberikan layanan responsif. Kemudian jenis-jenis layanan responsif bisa dalam bentuk konseling individu. Jadi layanan konseling ini diberikan oleh guru BK kepada peserta didik secara interaktif yang diarahkan kepada perubahan perilaku, pengembangan pribadi, kemampuan mengatasi masalah, dan keterampilan membuat keputusan. Bisa juga jenis layanan responsif ini berupa konseling kelompok, yaitu layanan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada sejumlah peserta didik dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik dapat mengatasi masalah mereka.
Itu dua jenis layanan responsif. Selain layanan-layanan tersebut tadi, sekolah juga dapat menyelenggarakan program khusus untuk mendukung peserta didik kelas 10 dalam mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Kegiatan program khusus ini dapat berupa seperti yang pertama, misalnya kunjungan industri. Nah, kunjungan industri ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik yang nanti akan memilih untuk bekerja. Jadi, sekolah bisa melakukan kerjasama dengan industri yang ada di sekitar lokasi sekolah untuk mengenalkan bagaimana dunia kerja, kemudian bagaimana pilihan-pilihan pekerjaan yang ada, sehingga nanti peserta didik yang memilih untuk bekerja tahu gambarannya bagaimana nanti ketika mereka bekerja di dunia industri. Kemudian juga kunjungan ke perguruan tinggi. Nah, kunjungan ke perguruan tinggi ini dilakukan untuk peserta didik yang nanti akan memilih melanjutkan untuk kuliah perguruan tinggi. Sekolah bisa memfasilitasi peserta didik agar dapat mengenal berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi dengan langsung berkunjung ke perguruan tinggi, sehingga nanti diharapkan peserta didik ketika nanti melihat langsung aktivitas di perguruan tinggi, minatnya semakin kuat dan tahu program studi apa saja yang ada, sehingga nanti punya pengetahuan yang cukup ketika memilih program studi di perguruan tinggi yang akan mereka masuki. Selanjutnya juga bisa dalam bentuk program Pekan Raya Karir, berupa kegiatan pameran yang dapat dilaksanakan di satuan pendidikan untuk memperkenalkan berbagai pilihan karir kepada peserta didik. Kegiatan ini dirancang agar peserta didik mendapat banyak pengetahuan tentang ragam pilihan karir dan menstimulasi peserta didik untuk melakukan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya secara lebih mendalam. Kemudian juga bisa melakukan program kelas berbagi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mengundang alumni atau praktisi yang dapat mengenalkan berbagai macam profesi dan bagaimana cara untuk mencapai profesi tersebut. Itu beberapa program khusus yang bisa dilaksanakan untuk menunjang proses pemilihan dan penentuan mata pelajaran pilihan untuk kelas 10, sehingga nanti mereka mantap ketika sudah di kelas 11 untuk melaksanakan mata pelajaran pilihannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya juga guru BK tentu untuk membantu peserta didik dalam proses memahami dirinya berkaitan dengan minat, bakat, dan kemampuannya, tentu diperlukan data pendukung. Nah, data pendukung ini sebagai bagian penunjang proses utama dari pendampingan eksplorasi. Datanya bisa dikumpulkan dari berbagai jenis asesmen non-tes. Juga bisa dikumpulkan dari data perkembangan belajar peserta didik. Jika memungkinkan, guru BK dapat bekerja sama dengan ahli psikologi untuk menyelenggarakan asesmen psikologis untuk mengukur minat, bakat, kemudian kecerdasan umum, dan atau kepribadian peserta didik. Kemudian, hasil dari pengumpulan data tadi itu dapat ditindaklanjuti dalam konseling kelompok dan konseling individu. Hasil dari data-data pendukung yang diperoleh tadi. Data pendukung ini dapat diperoleh melalui asesmen non-tes misalnya, antara lain observasi, wawancara, angket, inventory, dokumentasi, cerita pendek tentang peserta didik. Nah, bagaimana instrumen asesmen non-tesnya? Instrumen asesmen non-tesnya dapat dikembangkan oleh guru BK
dalam aspek minat peserta didik, seperti minat terhadap mata pelajaran, minat terhadap aktivitas, minat terhadap profesi, atau identifikasi kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki. Data perkembangan belajar siswa ini juga bisa digunakan untuk membantu siswa dalam memahami kemampuan yang dimilikinya, terutama dalam mempertimbangkan untuk memilih mata pelajaran pilihannya. Guru BK dapat membantu siswa dalam memahami perkembangan belajar peserta didik dan kaitannya dalam pilihan-pilihan karir. Jika guru BK memerlukan data-data pendukung untuk membantu proses peserta didik dalam melakukan pemilihan, menentukan mata pelajaran pilihan apa yang akan diambil sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tabel data pendukung ini. Jadi ada jenis data, uraian, sumber data, dan keterangan. Misalnya jenis datanya itu minat. Minat ini yang diambil nanti data, hobi, atau aktivitas yang disukai. Kemudian mata pelajaran yang diminati, terus minat karir setelah SMK nanti apa gitu, itu minatnya. Kemudian dia sumber datanya ngambil dari mana? Dilakukan asesmen non-tes, bisa dari observasi, bisa dari wawancara, bisa dari angket, inventory, atau dokumentasi. Nah kemudian kalau bakat seperti apa? Bakat itu nanti pelaksanaannya itu bisa dengan data tes intelijensi. Jadi bisa dengan data tes intelijensi, kemudian bisa tes bakat skolastik, data penilaian diri mengenai bakat siswa, dan lain-lain. Sumber datanya apa? Bisa dari psikotes atau alat ungkap lain yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kemudian terakhir, jenis data untuk kemampuan. Kemampuannya bisa dilihat dari data prestasi akademik siswa, keterampilan yang dikuasai misalnya, pengetahuan yang dikuasai, dan lain-lain. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari sumber datanya dari buku rapot, bukti penghargaan, lomba-lomba, juara berapa, ikut lomba apa gitu, atau alat-alat identifikasi lainnya lah yang bisa menggambarkan kemampuan peserta didik yang nanti akan dikembangkan oleh guru BK dan sekolah. Nah, untuk instrumen asesmen non-tes itu dapat dikembangkan oleh guru BK. Jadi guru BK silahkan bisa buat asesmen non-tesnya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan dipakai untuk memahami minat dalam mata pelajaran, aktivitas, profesi, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Itu tentang data pendukung. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih kolaborasi guru BK dengan orang tua peserta didik. Kita sama-sama tahu bahwa peran orang tua itu sangat dominan untuk menentukan kelanjutan studi peserta didiknya, kelanjutan studi anak-anaknya. Sehingga guru BK perlu melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam upaya untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan siswa nanti agar terbangun pemahaman yang utuh. Sehingga nanti orang tua punya pemahaman yang utuh bahwa untuk melanjutkan pendidikan nanti setelah lulus SMK, anak-anaknya itu harus berpondasi pada minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, disinilah guru BK berperan penting. Jadi guru BK nanti bisa melakukan ini melalui layanan konseling keluarga yang nanti dapat memfasilitasi orang tua dan siswa untuk menyampaikan harapan mereka, sehingga nanti orang tua punya pemahaman yang utuh bahwa untuk melanjutkan pendidikan nanti setelah lulus SMK, anak-anaknya itu harus berpondasi pada minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, disinilah guru BK berperan penting. Jadi guru BK nanti bisa melakukan ini melalui layanan konseling keluarga yang nanti dapat memfasilitasi orang tua dan siswa untuk menyampaikan harapan mereka, sehingga nanti
dapat menemukan alternatif sebagai alternatif solusi bersama. Itu sedikit sekelumit tentang kolaborasi dengan orang tua peserta didik. Proses layanannya seperti apa? Nah, proses layanan untuk orang tua siswa itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Misalnya yang pertama, bisa mengundang orang tua dan siswa pada sesi diskusi. Jadi siswa, orang tua diundang kemudian diskusi bersama guru BK. Kemudian bisa juga mendengar harapan dari kedua belah pihak, dari orang tua dan siswanya. Di guru BK mendengar seperti apa, kemudian melakukan moderasi atau penyatuan gagasan bersama. Yang terakhir, strateginya menyepakati pilihan bersama. Itu proses layanannya urutannya. Jadi mengundang orang tua, kemudian mendengarkan harapannya, melakukan moderasi, kemudian menyepakati pilihan bersama. Setelah nanti proses layanan dasar sudah, proses layanan responsif sudah, kemudian program-program khusus sudah, data pendukung sudah dikumpulkan, kemudian orang tua sudah diajak kolaborasi, siswa sudah memilih, menentukan mata pelajaran pilihan apa yang mau dipilih, maka langkah selanjutnya adalah langkah pendampingan oleh guru BK setelah siswa itu menentukan, memilih mata pelajaran pilihan yang mau dia laksanakan di fase F nanti, kelas 11 dan 12. Nah, layanan seperti apa? Nanti guru BK bisa memberikan layanan, bimbingan atau konseling jika nanti ada siswa yang waktu milih mata pelajaran pilihannya, dia harus mengalami penyesuaian karena mungkin keterbatasan gurunya atau keterbatasan ruang kelas di sekolah, atau ada hal-hal lain yang memungkinkan mata pelajaran pilihan yang dipilih oleh siswa tadi belum bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah, ini guru BK perlu memberikan layanan bimbingan atau konseling kepada siswa tersebut. Kemudian juga guru BK bisa memberikan layanan bimbingan atau layanan konseling jika ada nanti siswa yang ingin mengganti mata pelajaran pilihannya. Setelah melewati semua proses, dia sudah menentukan saya pilih mata pelajaran pilihan ini gitu misalnya. Tahu-tahu di tengah pengen ganti, maka guru BK bisa memberikan layanan bimbingan atau konseling yang tentu saja semuanya dilakukan dalam kolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Kolaborasi dengan wakakurikulum, dengan wakakesiswaan, dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas sebagai perwujudan dari bentuk kolaborasi sehingga nanti data yang didapat, layanan yang diberikan itu benar-benar bisa melayani kebutuhan siswa dalam menentukan pilihan mata pelajaran pilihan. Dari seluruh uraian kita tadi bisa kita simpulkan bahwa peran guru BK dalam konteks proses pemilihan mata pelajaran pilihan untuk jenjang SMK ini, yang pertama adalah guru BK memfasilitasi peserta didik dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuannya melalui serangkaian proses layanan bimbingan dan layanan konseling. Yang kedua, memberikan layanan bimbingan dan layanan konseling kepada peserta didik agar dapat memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan konsultasi kepada orang tua peserta didik. Guru BK juga bisa memberikan layanan konsultasi kepada orang tua siswa. Yang berikutnya kesimpulannya adalah
menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil pemilihan mata pelajaran pilihan. Kemudian yang terakhir, mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, guru mata pelajaran dan wali kelas dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Jadi itu teman-teman, 5 kesimpulan yang bisa coba saya rangkum dari proses uraian kita bersama tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang banyak kekurangan ini bisa memberikan sedikit tambahan referensi untuk teman-teman guru BK yang nanti di fase E nanti yang baru mulai melaksanakan IKM harus melalui tahapan-tahapan untuk menentukan mata pelajaran pilihan apa yang harus dipilih siswa yang nanti akan diberikan di fase F kelas 11 dan kelas 12. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.